أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان وبنعمة الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على أفضل خلقه نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إن شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. Apa kabar Ustaz? Bapak-bapak sekalian sehat? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ya, jadi semangat kita ini memang semangat masa depan. Karena masa depan muslim itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang kedua, masa depan kita sebagai muslim adalah negeri akhirat. Negeri akhirat. Di situ tidak ada istilah anak muda, anak tua, enggak ada. Siapapun punya semangat ibadah ruhiyah, semangat, maka dialah orangnya. Karena di era Nabi yang dibina itu, kalau masalah dunia, nah itu toleran, Pak. Ya, masalah dunia ini toleran. Ya, namanya al-ithar, yaitu mendahulukan orang lain. Ya. Tapi kalau sudah masuk babnya akhirat, nah itu tidak ada istilah toleransi, Pak. Ya, nggak boleh mempersilahkan orang lain. Kalau akhirat, kita yang harus tampil, Pak. Ya, jadi harus dibedakan itu. Saya kasih contohnya saja. Kalau di saf depan ini ada yang kosong, makruh mempersilahkan orang lain. Makruh. Kenapa? Ini urusan akhirat. Kita nggak boleh nyuruh orang lain. Kita yang harus dulu. Ya, tapi kalau urusannya dunia kayak makan, minum, ya toleran, Pak. Kasih orang lain duluan. Ya, karena itu dunia. Ya, itu dunia. Maka ada sebuah peristiwa di era Nabi itu luar biasa, Pak. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan jihad, dan Rasulullah hanya minta per rumah diwakili satu peserta, nggak boleh dua. Maka ini bapak sama anak bertengkar, Pak. Kata bapaknya, kamu kan masih muda, nak, nanti kamu masih punya banyak kesempatan. Kata dia, ya ini kalau urusan dunia saya nggak ngerecokin ayah, dah ayah maju deh. Tapi ini akhirat. Kalau sudah masalah akhirat begini, nggak ada istilah ayah, anak, nggak ada. Siapa yang mau paling depan? Karena ini masalah surga. Dan istilah surga itu nggak ada istilah di belakang. Semuanya mau kedepanin depan, Pak. Nah, ini ya, mohon maaf. Ini masalah akhirat, saya duluan, Pak. Ayah nantilah lain kali, gitu. Ya gitu, Pak. Ya, dan itulah kenapa rahasia penduduk Madinah di era Nabi menjadi umat unggulan. Karena kalau masalah akhirat nggak ada yang di belakang, Pak. Tapi giliran masalah duniawi nggak ada yang di depan, Pak. Saya kasih contoh. Ya, bagaimana al-ithar itu terjadi di sebuah perang. Setelah perang terkaparlah 3 orang sahabat, Pak. Terkapar 3. Giliran dibawakan air minum, ya, sama petugas, ya. Sesampainya di dia, kata dia lebih butuh dari saya.
airnya dibawa ke sana, air minum. Sesampainya ke yang kedua, kata yang kedua itu, saudara kita itu jauh lebih butuh dari saya, kasih. Pas balik ke yang pertama udah meninggal, balik ke kedua udah meninggal, balik ke ketiga udah meninggal. Nggak ada yang sempat minum gara-gara mendahulukan saudaranya. Itulah itar yang dibina oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka gara-gara mereka lebih mendahulukan akhirat dibanding dunia, hasad dan dengki itu di kota Madinah minimal, Pak. Kenapa sih dengki dan hasad ini banyak di kita? Karena kita berlombanya masalah dunia ini, bukan berlomba masalah akhirat. Coba kita berlomba masalah akhirat, Pak. Ada nggak yang dengki? Ya. Walaupun ada, bahasanya al-ghibtah, ghibtah, Pak. Ya, hasad dalam artian tidak menginginkan nikmat yang dimiliki sang saudara ini hilang. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la hasada illa fitnataini, nggak ada hasad yang halal kecuali dua. Hasad, jadi hasad itu ada yang halal, Pak. Walaupun aslinya haram semuanya. Pertama, ya, rajulun, ya, orang yang belajar ilmu, ya, lalu dia ajarkan dan dia amalkan ana al-laili wa ana an-nahar, siang malam, Pak. Itu alim. Jadi alim itu dicemburui, Pak. Tapi kita tidak mau ilmu itu hilang dari dia, kita kepingin seperti dia. Itu satu, halal, Pak. Hasad halal. Ya. Yang kedua, rajulun, yang juga pantas untuk didengki adalah orang-orang yang punya harta, ya, yang fasallatahu ala halakatihi, yang dia infakkan ana al-laili wa ana an-nahar, siang malam mencari ridha Allah. Itu juga kita disuruh hasad dan dengki sama dia, yaitu kepengen jadi orang kaya yang rajin infak. Ya, makanya kalau kita lihat di Quran itu setiap ada kata jihad pasti setelahnya ada infak, Pak. Nah, itu satu paket, Pak. Coba aja cek. Setiap ada wajahidu fi sabilillah, berjihadlah di jalan Allah, pasti ayat setelahnya ayat infak. Karena jihad itu butuh infak. Butuh infak. Dan ketika sudah butuh begitu, berbondong-bondonglah sahabat, Pak, untuk memberikan harta terbaiknya. Dan harta paling bermanfaat untuk jihad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hartanya Abu Bakar. Kata beliau, ma nafa'ani malun mithla ma nafa'ani malu Abu Bakar. Gak ada harta yang begitu bermanfaat dalam dakwahku ini seperti halnya harta Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar kalau menyumbang, Pak, itu paling awal total. Awal total gitu. Maka kata Umar, ini orang nih, saya nggak pernah nyalip dia dalam amal soleh. Itu Umar, Pak, yang ngomongnya. Dimanapun Umar, Abu Bakar pasti dia pionir, Pak. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti di hari kiamat ada orang semua pintu sorga rindu dilewatin sama dia masuk sorga. Ya. Lalu Umar, Abu Bakar nanya, ada nggak orang yang semua pintu sorga rindu masuk sorga oleh dia ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ada, dan ente orangnya salah satunya. Jadi ketika berpuasa ada pintu rayyan ahli puasa, ya. Ada bab infak, pintu infak, dia orangnya, ya. Kalau melihat Abu Bakar disebutkan di Quran itu, Allah katakan, wa sayujannabuhul atqa, orang yang paling bertakwa terhindar dari neraka itu. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, orang yang menginfakkan hartanya untuk mensucikan jiwa dari kebakilan dan mensucikan hartanya dari hak orang lain. Itu kata atqa. Siapa atqa di situ? Yu'ti malahu yatazakka, menginfakkan hartanya untuk tazkiyah. Itu Abu Bakar di situ, Pak. Kapan itu turun? Gara-gara
ini budak-budak kan disiksa di kota Makkah, Pak. Ya, disiksa di kota Makkah karena dia beriman. Lalu datanglah Abu Bakar memerdekakan satu-satu mereka 7 orang, Pak. Itu 7 orang disiksa oleh tuannya gara-gara dia masuk Islam. Lalu termasuk yang disiksa itu Bilal kan ingat ya, Bilal itu disiksa sama bosnya, ditindih sama batu besar, ya kan ya. Lalu dipaksa, kau murtad dari agama Muhammad atau gimana? Kata dia, ahad, enggak, Allah yang Esa. Dalam kondisi begitu datanglah Abu Bakar. Kata dia, ini berapa zat tebus? Sekian. Kata Abu Bakar, 2 kali lipat dari itu saya bayar. Dibayar, Pak, ditebus. Ya, 7 orang semuanya itu ditebus sama Abu Bakar, Pak. Ya, dan gara-gara itulah dia dipuji oleh Allah bahwa wasajudan wal atqa, neraka akan menghindari orang yang paling bertakwa ini, yaitu yu'timalahu yatazakka. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Dia melakukan itu bukan untuk balas jasa, Pak, enggak. Murni karena tulus sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melihat posisi Abu Bakar dibanding Umar dan Utsman dan Ali dalam aspek tazkiyatun nafs, ya, memang tuh Abu Bakar tulus orangnya, tulus. Yang awal Rasulullah dari sejak jadi Nabi sampai kemudian beliau meninggal itu Abu Bakar, dan karena itu dia dapat status siddiq, ya kan ya? Kan disebut Abu Bakar as-Siddiq. Ya. Kenapa di saat orang-orang nggak percaya Rasulullah tentang Isra Mi'raj itu, ya, kata Abu Bakar, jangankan dia bilang sudah ke langit, dia belum di ke langit aja saya udah percaya. Apalagi dia berbilang udah ketemu Tuhan Allah, waduh, saya tambah percaya. Langsung dapat istilah siddiq, Pak, di situ. Ya kan? Iya. Jadi sahabat yang lain pernah melakukan hal yang sama. Jadi Rasulullah ngomong di sebuah transaksi bisnis, orang kafir itu nggak percaya, Pak. Lalu kata sahabat ini, saya jadi saksinya. Ente kok jadi saksi? Ente nggak melihat transaksi? Kata dia, orang ini jangankan ngomong masalah bumi, masalah langit dia umum saya percaya, apalagi masalah bumi. Nah, itu langsung diresmikan, saksinya orang ini, satu orang itu selevel dengan saksi sekian orang, Pak. Karena argumennya benar, bahwa Rasulullah ini ngomong tentang langit aja, akhirat saya percaya, apalagi kalau dia ngomong masalah dunia ini. Orang ini nggak kenal kebohongan gitu. Itulah kenapa ketika Rasulullah sampai di Madinah pas hijrah, ada orang langsung kepingin melihat wajahnya. Setelah dilihat sama dia, ini wajah jujur, nggak ada indikasi orang begini pembohong, Pak. Langsung beriman tuh orang, Pak. Karena orang jujur itu bahasa tubuhnya tampak itu, bahwa orang ini nggak pernah bohong gitu. Nah, itulah kenapa kan kita akui kan, orang-orang Mekah sendiri sebelum dia jadi nabi kan disebut Al-Amin. Ya kan? Al-Amin, orang yang terpercaya. Maka sebelum beliau hijrah ke Madinah, salah satu kerjaan berat beliau adalah mengembalikan titipan-titipan orang Makkah itu ke pemiliknya, Pak. Orang mau pergi alih, ini punya situ, balikin. Jadi Rasulullah itu kalau masalah dunia ini orang kafir aja percaya, Pak. Ya, karena amanah. Nah, tapi kenapa mereka masalah akhirat belum percaya? Ini butuh waktu, Pak. Karena ini ada tradisi nenek moyang hancur kalau itu dia mereka percaya itu. Sementara mereka ta'assub nenek moyangnya itu masih dipelihara. Nah, ya, terutama masalah ta'assub keluarga. Ya, dan ta'assub keluarga ini di era Nabi, di era jahiliyah dimanfaatkan oleh Rasulullah sebesar-besarnya untuk dakwah. Nah, inilah nanti
dakwah boleh memanfaatkan sistem luar Islam selama itu bisa melindungi dakwah. Siapa ke orangnya? Abu Thalib. Abu Thalib, Al-Abbas, pamannya itu, terutama sebelum penyerahan ke kaum Muhajirin ke Madinah sebelum hijrah itu. Al-Abbas lah malam-malam bilang, wahai orang-orang Madinah, kalau resiko sebagai mencintai roh Muhammad ini lebih dari cinta kalian ke diri kalian sendiri belum bisa, udah ente nggak usah ngambil, kamu masih siap membela dia di sini. Kata orang Madinah, kami tahu resikonya, bahwa kami harus siap mati membela dia dibanding siapapun. Kalau begitu silakan ambil ke Madinah, Anda lah yang memegang resiko. Itu sebelum bayat itu. Jadi sebelum bayat, orang Madinah ini nanya dulu, wahai orang-orang Madinah, jangan sembarangan menerima bayat ini, ente harus tahu konsekuensinya. Kata mereka, apa konsekuensinya? Konsekuensinya engkau menjadi musuh orang Madinah ini, Mekah ini. Kata mereka, kami udah tahu, sekarang pun kalau disuruh menyerang kami serang mereka besok gitu. Ya, kata Rasul, jangan dulu, karena izin melawan waktu itu defensif belum keluar, belum, baru izin hijrah. Iya, baru izin hijrah. Jadi bapak-bapak sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ada tulisan kami tentang Madinah sebagai puncak peradaban manusia. Nanti insya Allah saya bagi ke Pak Dedi untuk dibagi ke kita-kita itu. Jadi di sana kesetiawanan sosial yang disebut ukhuwah Islamiyah itu luar biasa Pak, Madinah itu luar biasa itu, ya. Sehingga tidak ada orang kelaparan di Madinah itu kecuali Rasulullah sendiri yang datang untuk ngasih makan. Masih ingat gak wanita Yahudi yang disuruh Rasulullah? Yang Pak, ketika Rasulullah meninggal dilanjutkan oleh Abu Bakar. Kata nenek-nenek itu, loh kok beda? Nggak beda lembutnya katanya. Itu yang meninggal, itu sih yang nyuapin saya dulu, mana orangnya? Ya kata saya ini udah meninggal. Itu siapa katanya? Itu Rasulullah Muhammad. Aduh, kalau begitu saya baru masuk Islam tuh. Padahal Rasulullah nyuapin dia, Rasulullah itu yang dihina itu. Jadi Rasulullah niat nih, sambil Rasulullah dihina orang itu, Yahudi. Ya, Rasulullah sabarin aja, dia nggak ngeliat gitu. Misal, giliran Rasul meninggal digantungkan sama Abu Bakar, nenek itu tahu, oh, ini kok beda lembutnya, kata beda lembutnya sama yang sebelumnya. Itu udah meninggal. Siapa dia? Rasulullah. Berarti saya menghina orang yang selama ini ngasih nyuapin saya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Makanya ya, pas diinformasikan Rasulullah meninggal, luar biasa Pak. Umar itu yang paling nggak sadar gitu. Nah, kata dia kan preman Pak ya. Siapa bilang Muhammad kedemata, ya saya pancung lehernya. Itu preman Pak, nggak mau dia yang Rasulullah meninggal. Dalam kondisi genting begitu, sehebat-hebatnya orang, tetap aja waras tuh Abu Bakar Pak. Karena Abu Bakar baru turun ayat di Haji Wada, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ya, hari ini aku resmikan, sempurnakan agamamu. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan saya sudah rubah Islam ini menjadi agama kalian secara resmi di langit maupun di bumi. Abu Bakar udah nangis duluan karena dia ngerti konsekuensi. Ini saat orang euforia Pak, ini kita disuruh oleh Allah. Sampai orang yang udah bilang, seandainya ayat itu turun di kami akan jadikan hari raya itu. Ini pengakuan dari langit Pak. Nih, sampai-sampai di hari wada terakhir itu Rasulullah buka baju. Dia bilang, saya pemimpin kalian, saya tidak mau pulang sementara pernah saya menzalimi di antara kalian gitu. Itu pemimpin Pak ya. Saya nggak mau pergi sementara saya pernah menzalimi salah seorang di antara kalian. Kalian mending tuntut sekarang ini sebelum di kuburan, sebelum di hari kiamat ini. Kata anak muda,
ya Rasulullah, saya pernah kena cambuk mau nggak sengaja gitu. Dan ketika itu aku tidak pakai baju. Ini trik Pak, trik. Pas lihat kayak begitu, Rasulullah hampir ngantem tuh anak muda itu. Ada yang berani, kita aja nggak pernah mau mendekat aja. Pas Rasulullah buka, kata dia, Umar biarin, karena ini yang nanggung saya nanti. Pas Rasulullah buka bajunya, langsung dipeluk sama dia. Kata dia, ya Rasulullah, saya bohong ya Rasulullah demi untuk memeluk badanmu, karena saya ngerti siapapun bersentuhan badanmu dan badannya haram kena api neraka ya Rasulullah, dan saya kepengen mendapatkan. Kata Rasulullah, engkau dapat. Ya kata Umar, waduh, kita kalah politik. Kita bareng berlama-lama itu, nggak pernah. Bahkan versi Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, nah, di bawah ranjang Rasulullah itu ada kendi Pak, tempat pipis Rasulullah ke tengah malam. Tempat pipis Pak. Ini ada sahabat masuk, ngirain air minum Pak, diminum. Kata Rasulullah, ente haram kena api neraka gara-gara minum pipisnya Rasulullah itu. Terus Pak, di perang malam perang Badar itu nyelinaplah orang musyrik ini, pimpinannya melihat kondisi kaum muslimin Pak. Ya, jadi yang menyamar, kata dia, saya tidak pernah melihat seorang pemimpin ditaati layaknya Muhammad ini. Ketika ngomong, semua sahabatnya kayak ada burung ala ru'usihim tuyur, kayak ada burung di sini, kalau mereka gerak terbang ke burung Pak. Begitu mereka samina wa ta'na. Lalu ketika ngeludak kemanapun, ludah itu nggak pernah ke tanah Pak. Mereka lalu berlomba-lomba musafir Pak ke badannya itu. Saya baca itu ada di Zadul Ma'ad itu, juz 1 itu. Ya, tabarruk. Ya. Walaupun bab itu nggak boleh diperluas, bahaya Pak. Kalau kayak Rasulullah iya, tapi kalau setelahnya bahaya kalau diperluas. Ya. Dan setiap sahabat itu semua punya rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyimpen Pak. Ya, nyimpen rambut Rasulullah itu. Dan beliau ketika keringetan itu wangi Pak. Jadi sahabat tuh Rasulullah tidur keringetan, datangnya itu diambil Pak, baru di parfum di badannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang pembina yang direktur kepada Nabi dan Rasul Pak. Ya, umurnya paling pendek, hadir di akhir zaman, namun penduduk surga terbanyak 2/3 dari umatnya Pak. Berapa Pak? Ya, potensi surga penduduk Rasulullah atau umat Rasulullah 2/3. Umat lain hanya menempati surga 1/3. Dan insya Allah mudah-mudahan di 2/3 itu kita ada di situ, di situ. Ya, kita ada di situ. Ya. Kenapa Yahudi itu kelipatannya hanya 350 Pak? Yahudi, Umar nanya langsung, kalian potensi kelipatan pahalanya berapa? Kata mereka 350. Lalu nanya, Islam gimana? Ya, Allah katakan, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Pahala dalam Islam seperti orang yang menanam satu padi lalu tumbuh satu apa itu? Ya, ranting. Lalu satu ranting itu menghasilkan berapa? 100. Lalu dia ada 7 tangkai enggak? Per 100 berapa? 700. Ya, itulah potensi umat Muhammad. Jadi minimal pahala umat Muhammad itu 10 minimal, nggak ada di bawahnya Pak. Termasuk selawatan, man shalla alaihi salatan sallallahu biha asyra. Siapa yang berselawat ke Rasulullah 1 selawat, minimal Allah berselawat ke dia 10 selawat minimal. Nggak ada 9, nggak ada 10, nggak ada 7, nggak ada, karena itu Pak paling minimal. Makanya baca Quran disebutkan, man qara'a harfan min kitabillah. Siapa baca Quran 1 huruf, ya 1 huruf Pak,
falahu asyru amsalihha, dia berhak minimal dapat kelipatan 10 pahala. La aqul, saya enggak bilang alif lam mim harf, enggak alifun harfun, lam harfun, mimun harfun. Jadi alifnya 1 huruf 10 minimal, lamnya 1 huruf minimal 10, mimnya 1 huruf, baru alif lam doang potensi kita minimal 30. Kalau ditambah dengan ikhlasnya, kisaran potensinya ke 700 kali lipat. Bahkan kata Rasulullah, al-mahiru bil Qur'ani, orang yang ahli Quran, mengerti tilawatnya, mengerti maknanya, ma'as safaratil kiramil bararah, berpotensi akan dipertemukan dengan malaikat Jibril sebagai safir duta Allah yang mengantar Quran ini kepada para nabi. Maka saya tidak terlalu bahagia kalau dibilangin terketemu artis sama pas ustadz ngisi taklim itu. Kenapa? Potensi kita Jibril, Pak. Yuhsyaru ma'an nabiyyin, nanti berkumpul dengan para nabi juga, wasiddiqin, dan kalangan siddiqin, syuhada. Yang seharusnya bangga sama kita, mereka, Pak. Ya. Karena orang-orang Islam ini, artis langit mukmin ini, walaupun belum tentu dikenal di bumi ini. Nah, saya udah cerita itu ya, bagaimana ya orang yang dekat dengan ibadah, dia lebih dikenal di langit dibanding di bumi. Ya, gitu. Kenapa? Karena ilaihi yarfa'u al-kalimat thayyib, Allah selalu mengangkat ya ucapan-ucapan zikir thayyib kita tuh terangkat terus ke langit. Yas'adu kalimat thayyib wal 'amalu salih, dan amal salih yarfa'u, Allah angkat laporan terus ke langit. Sehingga malaikat terus melihat ini amalannya Pak ini di perumahan itu, amalannya ini di perumahan itu, sehingga luar biasa dia ngomong terus jiwanya di aras. Ya, itulah yang disebut visi. Ya, visi. Di bumi dia melangkah, namun ingatannya ada Allah, ingatannya adalah akhirat, Pak. Itulah visi yang pernah kita bahas di sini lama. Ya, jadi dia memberinya, bisa jadi dia main bulu tangkis. Ya, namun karena dia sadar sebagai seorang bertakwa, dia lakukan itu karena Allah, karena untuk supaya kuat sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, yang disebut di hadis al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kokoh fisik maupun imannya, ahabbu ilallah, lebih jauh dicintai oleh Allah minal mu'min dhaif, dibanding mukmin yang lemah. Ya, main ya badminton aja bisa tertulis pahalanya, Pak, karena itu kesadarannya dia melakukan itu. Dia mandi aja, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, dia sadar, Pak, saya mandi karena untuk cinta terhadap tahara ya Allah. Itulah penduduk ya Kuba, Pak, dipuji oleh Allah, fi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di Kuba itu ada orang-orang senang banget tahara. Maka ketika Rasulullah ketemu mereka nanya, wahai penduduk Kuba, apa amalan kalian sampai Allah puji kalian di Quran itu? Kata mereka, ketika kami habis buang air kecil maupun besar, kalau dapat nih batu dulu, istighfar dulu, Ustaz. Nanti pas ketemu air diulang lagi dengan air. Ya, Bapak-bapak kan tahu kota Madinah itu minim air ya, Mekah pun begitu. Jadi mereka kadang lebih istighfar batu. Ya kalau kita di sini tisu ya. Dan Indonesia ini airnya melimpah. Ntar ada kasus di fikih itu status air mustakmal itu. Ustaz kita ngerti itu. Ya, bagaimana statusnya di Syafi'iyah dan di mana di mazhab yang lain. Ya, masihkah suci? Ya kan? Hal tahir mutahhir, masihkah bisa dipakai gitu. Nah ya, dan itu adalah perbedaan mazhab di situ. Karena kadang Rasulullah kalau masih ada yang belum selesai, ya ngambil bekas air di jenggotnya, lalu nyelesain anggota wudhunya yang lain. Itu yang menjadi dalil bahwa air mustakmal masih bisa, masih suci versi itu. Walaupun ulama Syafi'iyah nggak mau, Pak.
walaupun hanya dari sini gerak lalu menyentuh ke yang lain udah dianggap mustahil. Itulah kenapa ulama-ulama Syafi'iyah nggak sekali kena tetesan tuh air wudhu maupun air mandinya itu, termasuk yang saya di Sulawesi Selatan. Tapi ya saya terbuka aja masalah-masalah gitu. Kenapa? Kalau di Indonesia masih masuk akal karena air banyak. Tapi kalau di Sulawesi air kena dikit bisa bermasalah, ya, bisa bermasalah. Ya, jadi itu juga nanti ngaruh juga ke lingkungan, ya, bukan sekedar pandangan fikih gitu. Ya, jadi harus dilihat dulu lingkungannya juga gitu. Ya, Bapak-bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah era Nabi itu, kata Rasulullah, khairul quruni qarni. Zaman terbaik adalah zamanku dari semua aspek, Pak. Karena mereka terpelajar, nggak ada madrasah, Pak. Nggak ada madrasah, tapi penduduk Madinah cerdas semua, Pak. Hanya masjid. Nih, termasuk mereka berpuasa itu ada istana, nggak ada istana. Yang ada hanya masjid. Nih, Rasulullah itu adil, nggak ada mahkamah, Pak. Nggak ada mahkamah, hanya masjid. Nih, beliau itu panglima perang, ya, mengarahkan seluruh pasukan dari masjid. Ya, karenanya ya reformasi para nabi dan para rasul masjid semua, Pak, itu. Ya, jadi sejarah Masjid Al-Aqsa, sejarah Masjid Nabawi itu, ya, itulah ruang reformasi para nabi, Pak. Maka sekarang kalau orang mau nanya, di mana reformasi diberlakukan? Pertama, referensinya Quran dan Sunnah, tempatnya di masjid, lalu setelah itu di-over ke seluruh lingkungan sekitar. Nah, jadi maka orang-orang ahli masjidlah yang ngerti khilafah itu, Pak. Ya, bahwa kita ini adalah diberi oleh Allah amanah, ya, untuk mengelola alam ini dengan apa? Dengan penuh amanah, ya. Dan amanah ini amanah kenabian, Pak. Rasulullah ditunjuk, Yahudi Nasrani dipecat karena mereka enggak amanah lagi di situ. Kiblatnya dipecat, dipindahkan ke Ka'bah, Pak. Ya, kenapa? Ya, mereka dengan Allah dilanggar. Ya, saya kalau melihat menjelaskan tentang penyelewengan Yahudi dan Nasrani dalam hal kitab suci dan kenabian itu banyak banget di surah Al-Baqarah. Juz pertama ya, sampai saya qulus sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha, peralihan kiblat itu semua yang dibongkar adalah kecurangan Yahudi dalam aspek kitab suci maupun kenabian. Curang, Pak, nyembunyiin ayat, ngorupsi ayat, ya. Jadi sampai ada korupsi kitab suci, Pak, Yahudi itu. Yuharrifuna al-kalimah mawadhi'i, mereka rubah posisi ayat di Taurat, ya. Yuharrifuna min ba'di ma aqalu, mereka mengkorupsinya pada dia ngerti yang asli itu dari mana. Maka mereka itulah dibuktikan kebobrokannya oleh Allah di surah Al-Baqarah. Ya, nanti akan kita masuk, ini masih di Al-Fatihah, belum selesai. Jadi kalau mau melihat Quran itu, ya, Al-Fatihah ini apa judulnya? Nah, ya, judulnya itu adalah hubungan intim antara Allah dan hambanya, ya, hubungan dekat antara Allah dan hambanya, ya. Nah, di mana hubungannya? Dari sejak kita bilang Bismillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah yang Maha Rahman Maha Rahim, itu Allah semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Allah semua.
Bahkan itulah intinya. Alhamdulillah, segala pujian itu ibadah, Pak. Itu adalah pernyataan cinta secara lisan, Pak. Dan namanya Allah, ya, yang terpuji ini artinya Rabbul Alamin, sang penguasa alam semesta. Alam itu hanya dua, waktu dan tempat, Pak. Waktu dan tempat. Artinya apa? Tidak ada waktu kecuali Allah terpuji, tidak ada tempat kecuali Allah terpuji. Sekarang siapa yang memuji Allah di setiap waktu dan di setiap tempat, Pak? Hanya orang beriman. Itulah penduduk resmi bumi ini. Adapun mereka yang tidak kenal pujian ke Allah di tempat tertentu maupun di waktu tertentu, ya, yang kita sebut kafir maupun sekuler, itu Pak, hidup sementara sekedarnya, bukan penduduk resmi. Itu benalu, Pak, hidup di dunia ini. Malah makanya kok bisa kan? Ya seperti persis iblis yang Allah izinkan hidup walaupun dia ahli maksiat. Kenapa Allah biarkan? Ada hikmah. Ya, ada hikmah. Apa hikmahnya? Oposisi kebenaran, Pak. Ya, oposisi kebenaran. Jadi mereka itu, ya iblis dan kawan-kawan itu kalau melihat kebenaran nggak nyaman, Pak. Harus direcokin sama dia. Nah, itulah dan segala pengikutnya yang selalu merecokin para nabi, Pak. Itulah mereka itu. Siapa itu nabi dulu di Quran itu kafir, orang yang tertutup hatinya, tertutup matanya, tertutup telinganya, tertutup akalnya, nggak bisa ngerti Quran dan petunjuk Rasulullah. Nah, itulah yang jadi musuh di mana-mana, Pak. Di setiap lini, mau di pendidikan kayak, mau di politik kayak, ya mau di bisnis kayak, itu yang selalu berhadapan tuh. Ya, karena mereka juga nggak mau kehilangan eksistensi. Mereka juga merasa harus mencaplok partai orang demi kekuasaan. Ya, karena mereka itu yang dicari apa? Hanya dunia, Pak. Ya, dia nggak merasa setelah dunia itu ada lagi, Pak. Nah, ya. Jadi versi kita Muslim, masalah dunia ini ada sedang-sedang saja, Pak. Tapi masalah akhirat nggak boleh sedang-sedang, harus maksimal. Nah, ya, kenapa? Karena hidup ini di sini sementara banget, Pak. Kira-kira saya sama bapak-bapak ini berapa tahun lagi akan jadi sejarah, Pak? Versi optimisnya saya 20 tahun, Pak. Kita udah jadi sejarah. Bapak-bapak optimisnya berapa? 40 tahun lagi. Atau seperti kata si penyair itu di antara Karawang dan Bekasi itu, aku kepengen hidup 70 tahun lagi. Kalau saya ya kata Allah, nggak penting tuh durasinya yang panjang, bentuknya yang penting. Kenapa iblis dari sejak awal dibiarkan hidup sampai hari kiamat, dia bisa nebus diri nggak dari neraka, Pak? Enggak, karena dia nggak punya iman. Ya, Allah katakan tentang orang-orang kafir ini, ya, وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ. Engkau akan lihat mereka itu sangat kepengen banget hidup panjang banget, kepengen yu'ammaru, diberikan umur oleh Allah alfasanah, 1000 tahun, Pak. Tapi 1000 tahun itu kalau masih wa ma huwa bimuzahzihi minal azab, 1000 tahun tapi tanpa iman dan takwa tidak mampu membebaskannya dari api neraka. Bahkan banyak umur panjang kayak begini. Nah, ya. Apa gunanya? Ya, maka kayak saya ini, saya memang nggak terlalu juga berharap hidupnya kelamaan, Pak. Kalau bukan karena cinta Allah, kalau bukan karena dia mengharapkan rahmatnya, takut azabnya, nggak usah lama-lama, Pak. Soalnya peluangnya hanya dosa. Peluangnya hanya dosa. Dan kata umur di Quran itu adalah yang kita gunakan taat dan patuh ke Allah. Itu nggak umur, Pak. Adapun yang kita gunakan lalai dari Allah, lalai dari Rasulullah, lalai dari masjid, itu mah kata Allah, ya, menghabiskan umur, Pak.
Wala takunu kalladzina nasullah, janganlah kalian seperti Yahudi yang lupa Allah, fanasu anfusahum, gara-gara lupa Allah lupa diri, kan? Ya, lupa diri. Ya. Maka ahli tasawuf ya, mencoba merumuskan ini, sering mereka klaim sebagai hadis padahal bukan, Pak. Man arafa rabbahu arafa nafsahu, itu kata bijak, Pak, bukan hadis sekali. Tapi maknanya benar. Maknanya benar gitu. Karena kalau menisbatkan sesuatu ke Rasulullah itu bahaya, Pak. Man kadzaba alayya muta'ammidan, kata Rasulullah, siapa berbohong atas nama saya secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siap-siap menempati tempatnya di neraka. Itu karena kata-kata Rasulullah itu agama, Pak, nggak boleh sembarangan. Ya, makanya harus kita tahu ini nisbatnya benar nggak ke Rasulullah, dan kalaupun benar derajatnya dhaif, sahih atau mutawatir. Ya, gara-gara tidak verifikasi di situ banyak ajaran yang bermasalah. Ya, karena menyandarkan sesuatu bukan valid, nggak valid. Sementara validasi berita dalam Islam itu utama, karena ini masalah langit semua dan masalah akhirat itu. Kita nggak boleh sembarangan. Maka sanad hanya milik umat Islam, Pak. Sanad, rangkaian sanad itu. Ya, laukal isnadu, kata ulama, seandainya nggak ada rangkaian sanad, la qala man qala masya. Semua orang bisa ngomong, ya, kalau nggak ada verifikasi sanad ini. Ya, maka hanya Islam yang punya verifikasi sanad, karena demi menjaga matan hadis Rasulullah jangan tercampur dengan ucapan selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya kalau bahkan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau itu terjaga, hadis ini terjaga, maka insya Allah itu yang disebut ahlus sunnah. Nah, yang selalu mendasari sikap dan tingkah lakunya dengan sunnah. Ya, karena ada juga ingkarus sunnah, Pak, nggak mengerti hadis sebagai referensi. Iya, maka ya saya setiap berusaha taklim kayak begini, saya balikin ke era yang disepakati itu. Ya, khairul quruni qarni. Ya, bahkan Rasulullah bilang gini, ketika turun surah itu tahun ke-8 Hijriah, turunnya surah Al-Hujurat. Ya, Al-Hujurat itu semua masalah lisan, Pak. Surah lisan itu. Ya, jadi Muslim sudah dididik oleh Nabi, sudah masuk di tahun ke-8, tinggal 2 tahun lagi finish, ya selesai. Mereka masih ada masalah akhlak di internal mereka itu, termasuk masalah ukhuwah, ya kan ya? Ya, makanya di situ ada ayat di antaranya gini, innamal mu'minuna ikhwah, sungguh orang beriman itu bersaudara. Ya, karena masih dan waktu itu terakhir minuman keras diselesaikan itu tahun kanan Hijriah, Pak. Ya. Dan Ali bin Abi Thalib masih sempat imam baru minum, Pak. Karena minuman keras di era jahiliyah itu kayak minuman air biasa, Pak. Sehingga ketika Ali bin Abi Thalib jadi imam baru minum, bacanya teler tuh. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun, wahai orang kafir, Tuhanmu saya sembah. Wala antum abiduna ma'bud, namun ente kagak nyembah Tuhan aku. Kebalik-balik, kan? Akhirnya turun ayat la taqrabus sholata, janganlah kalian sholat wa antum sukara, kalau kalian masih teler. Ada. Nah, Bapak sekalian, Allah Ta'ala, ya, karena waktu sudah azan, ya, saya balikin bahwa tidak ada yang disuruh kita mengikutinya kecuali Rasulullah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, di qiraah yang lain iswatun hasanah. Ya, tapi yang masyhur di qiraah Nafi', yang kita pakai di seluruh itu uswah. Ya, uswah. Apa itu artinya? Apapun doa, ibadah, amalan, balikin ke amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dialah Nabi yang mengerti substansi dan ajarannya nggak boleh dibelok-belokkan. Karena kapan belok, setan yang nunggu, Pak. Ya, kita tutup sampai di sini.
Semoga itu merepresi lagi rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita mengikuti beliau bukan karena nasab, Pak, tapi murni karena apa? Umat yang dirindukan, ya, yang dirindukan. Ya, nanti kita dikenal dengan bekas-bekas wudu ini, burron muhajjalin. Ya, jadi bekas-bekas wudu ini nanti menjadi cara Rasul mendeteksi umat saya nanti di akhirat. Ya, nanti saatnya kita bahas. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.